Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Belainjong dengan NIM 45242217. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan Ibu Nina Safitri dalam mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Di sini saya akan memaparkan tentang mineral kaolin. Sebelum kita masuk kepada materi, kita perlu tahu apa itu kaolin. Ya, kita masuk kepada materi pertama, yaitu definisi kaolin. Kaolin merupakan bahan tambang alam yang termasuk jenis tanah, lempung, atau yang sering disebut clay, di mana mineral penyusun utamanya adalah kaolinit. Tanah lempung jenis kaolin berwarna putih atau putih keabu-abuan. Di alam, kaolin berasal dari dekomposisi feldspar. Nah, kan sudah saya jelaskan tadi bahwa kaolin termasuk kelompok mineral lempung dengan kandungan besi rendah yang pada umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat mineral kaolin antara lain. Nah, ada beberapa jenis mineral kaolin. Yang pertama, kekerasan 2 sampai 2,5 skala Mohs, berat jenis 2,60 sampai 2,63. Yang ketiga, plastis. Yang keempat, pH bervariasi. Yang kelima, daya hantar panas dan listrik yang rendah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses pembentukan kaolin. Ya, proses pembentukan kaolin adalah karena adanya pelapukan yang terjadi pada permukaan atau sangat dekat dengan permukaan, dan proses hidrothermal alternasi pada daerah rekahan, patahan, atau daerah dengan permeabilitas tinggi pada batuan beku banyak mengandung feldspar, di mana mineral potasium, aluminium, silikat, dan feldspar dirubah menjadi kaolin. Nah, kaolin ini dapat pula terbentuk sebagai pelapukan batuan metamorf, khususnya gneis, sedang kaolin sekunder merupakan hasil transformasi kaolin primer. Mineral yang termaksud dalam kelompok kaolin adalah kaolinit, nakrit, dikrit, dan halosit, yang mempunyai kandungan air lebih besar dan umumnya membentuk endapan tersendiri. Nah, kaolin juga mempunyai komposisi hidros aluminium silikat dengan Al, 2O3, 2SiO2, 2H2O, dengan disertai beberapa mineral penyerta. Mineral yang termaksud dalam kelompok kaolin adalah kaolinit, nakrit, dikrit, dan haloisit, dengan kaolinit sebagai mineral utamanya. Ya, adapun komposisi dan struktur kimia yang terkandung pada kaolin, yakni komposisi kimia kaolin antara lain oksida anorganik dan ion logam berat yang berada dalam jumlah kecil. Oksida anorganik yang terdapat dalam jumlah besar adalah SiO2 dan Al2O3. Sedangkan yang terdapat dalam jumlah kecil antara lain Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, dan sebagainya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada potensi kaolin. Potensi kaolin di Indonesia sekitar 66,20 juta ton yang terdiri dari 12,90 juta ton cadangan terbukti, 26,50 juta ton cadangan terunjuk, dan 26,70 juta ton cadangan terekam. Potensi cadangan tersebut tersebar di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Banggai, dan Belitung dengan mutu yang cukup baik, terutama untuk digunakan sebagai bahan baku keramik dan pengisi atau yang sering disebut filter. Daerah lainnya terdapat di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi Utara. Nah, baiklah, kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni kegunaan dan manfaat kaolin.
Penggunaan berdasarkan karakteristiknya, kaolin dapat digunakan sebagai bahan baku utama atau bahan baku penolong di berbagai industri. Pemakaian utama kaolin adalah industri keramik, porselen, kertas, cat, karet atau ban, sepatu, sabun, dan pestisida. Industri lain juga memanfaatkan kaolin sebagai industri kosmetik, pasta gigi, farmasi, pupuk, logam, barang-barang untuk bangunan, dan lain-lain. Dalam industri kertas, kaolin digunakan sebagai bahan pengisi atau pelapis agar permukaan menjadi kuat dan halus. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.